Jadi saya memulai sebenarnya diskusi ini, kenapa saya minta waktu yang panjang? Karena saya sekarang ini sudah jarang bicara panjang di depan sahabat-sahabat. Akhirnya juga informasi sepotong-sepotong. Mau saya mulai berbicara terkait dengan situasi internasional, global, kemudian berbicara level di nasional, terakhir bicara konteks lokal, kemudian sampai ke struktur paling kecil. Dan ini kan butuh waktu yang panjang sebenarnya, karena itu pun semua dikaji dari sisi cara pandang yang historis. Dari belakang kita tarik sampai kita bisa meramalkan masa depan. Nah, salah satu bagian terpenting dari seorang kader PMI itu adalah merespon situasi. Jadi kita itu dengan situasi, atau bahasa filsafatnya realitas sosial itu dekat. Apa yang terjadi kita harus bincangkan. Kita harus diskusikan, karena tidak semua yang nampak di depan mata kita itu hal yang sebenarnya. Dan jangan anggap bahwa situasi yang terjadi di Ukraina hari ini itu tidak berkaitan dengan apa yang terjadi di Maros. Saling berkaitan semua. Cuma karena kita tidak peduli dan cuek, bahkan sedikit ada hegemonik di situ, hanya kita mengabaikan itu. Karena tujuan kita ber-PMI itu kan, tujuan ketiga itu kalau tidak salah, mempertahankan cita-cita kemerdekaan. Jadi kita ini punya tugas yang mulia, Pak. Apa itu mempertahankan cita-cita kemerdekaan? Oh, banyak tugas-tugasnya itu. Kenapa saya bilang beda sekarang PMI dan dulu? Kalau dulu saya ke daerah itu langsung kumpul adik-adik, melingkar kita. Bertanya, Kak, tolong apa aja penyelesaian. Sekarang tidak, ngumpul main game gitu. Legend kah, PUBG. Tidak masalah, saya juga suka game. Tidak masalah, cuman ada hal yang abai yang didiskusikan oleh PMI. Saya tidak mau terjebak dalam materi begini ya, mengikuti teaching apa ya. Saya pokoknya sekarang mau egois. Pokoknya saya egois dalam artian apa yang saya pahami, apa yang sangat urgent untuk teman-teman, saya harus sampaikan ke teman-teman. Karena situasi ke depannya sudah tidak baik-baik saja, Pak. Ini sekarang minyak sudah naik. Padahal kita ini negara yang penghasil minyak. Tapi di pintu tadi. Panas toh, harus nyala sih. Kita ini ke depan ini tidak akan 2 tahun ke depan ini situasi, Jokowi sudah bilang 2023 itu situasi tidak jelas. Karena kacau balau dunia ini barang. Perang di Ukraina itu akan berdampak langsung dan kita, salah satunya minyak sudah naik. Akan naik juga gandum dan seterusnya, naik semua barang-barang. Karena memang dalam pendekatan relasional semua itu saling berhubungan. Dan sejarahnya pun begitu. Peristiwa, contoh yang paling gampang kita ingat adalah peristiwa kita bisa merdeka tahun 45 itu karena peristiwa di Jepang. Jepang dibom oleh Amerika di 2 kota, namanya kota Nagasaki dan Hiroshima. 2 hari kemudian kita deklarasi kemerdekaan. Bayangkan itu. Artinya apa? Orang-orang yang aktivis pergerakan waktu itu, Soekarno, Sultan Syahrir, Hatta, itu juga mengamati dunia internasional karena mengambil momen dari situ. Seandainya Syahrir misalnya menari atau Soekarno pergi gendang-gendang, dia tidak akan ambil momen di situ karena dia paham. Kita bayangkan saya psikologinya, dulu belum ada internet, TV belum ada, satu saja media sosial, radio. Itu pun radionya itu radio frekuensi tersendiri dan orang dulu sangat sedikit yang punya radio. Tapi Soekarno bisa menemukan bahwa dibom di Nagasaki. Kumpul ke diskusi, apa dibikin ini? Merdeka kita? Iya. Saya bukan mengatakan bahwa sia-sia perjuangan kita, bambu runcing dan seterusnya, tapi faktanya adalah kita merdeka karena momen. Seandainya tidak ada momen itu, Pak, kita tidak bisa merdeka. Kita mungkin kayak Malaysia. Malaysia itu merdeka tahun 86. Itu tuh Malaysia merdeka, capek Inggris jajah Malaysia. Sudah tidak menarik bagi negara besar untuk menjajah model yang kayak dulu.
Jadi Malaysia itu tidak merdeka, dimerdekakan. Ya, pergi mau kok, saya sudah lepas di situ. Ini kan, sekarang selalu kita bilang bahwa itu kan dulu kan, tidak ada sekarang begitu-begitu. Tidak. Apa yang terjadi dalam dunia global ini berefek langsung dan kita. Cuma persoalannya kita ini mau memikirkan, mau mendiskusikan, mau merenungkan atau tidak, atau ikut dengan yang lain. Ikut dengan orang-orang lain yang kerjanya cuma makan, tidur, sekolah, kerja, punya anak, meninggal. Gitu. Itu kan normatif itu. Itu kalau bahasanya Pram itu, kalau tugasmu hanya, jadi engkau hanya makan dan beranak pinak, kau dari bilangnya dan binatang. Pram itu meninggal di tahanan. Ada banyak orang yang orang-orang besar, yang berjiwa besar itu yang memang hidupnya itu digunakan untuk punya sumbangsi pemikiran yang besar bagi bangsa ini. Dan sekarang tidak ada lagi orang begitu-begitu. Tan Malaka itu diburu sama Belanda, diburu sama komunis, diburu sama negara sendiri. Begitu Indonesia merdeka, diburu sama orang Indonesia sendiri, meninggal, ditembak sama polisi. Tan Malaka ini banyak bukunya, Pak. Tan Malaka ini kau tidak tahu. Karena itu memang negara itu melarang kita baca bukunya. Tapi buku yang Tan Malaka itu dibaca, wajib di Eropa dan di Amerika itu. Karena dia tokoh besar. Tahu Tan Malaka? Tak ada yang tahu. Pramudian Tatur, ada yang suka baca novel? Yang difilmkan itu, Bumi Manusia, yang pemainnya Dilan. Nonton kalau Dilan kan? Yang tulis itu meninggal di penjara, Pak. Penulisnya itu banyak bukunya, di penjara juga, dituduh PKI, di penjara di usia tua. Itu sumbangsi, itu buku-bukunya, itu Pramudia Anantatur. Kalau orang bahas sastra di luar negeri, di Eropa, Amerika, di Arab, itu buku wajib, bukunya dibaca. Kita sendiri orang bahasa Indonesia, abai dengan hal itu. Lebih suka baca buku-buku luar. Dan jangan anggap ini bukan desain, ini desain memang seperti ini. Kita dibentuk menjadi orang yang inferior. Apa itu inferior? Rendah diri. Merasa rendah diri, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak punya kekuatan. Karena gampang orang didikte, orang begitu. Bisa kau dikte orang tampon, tidak bisa, Pak. Yang bisa didikte itu orang inferior, maka Indonesia dibuat seperti itu. Nah kira-kira kelompok, dan ini kan sebenarnya tokoh-tokoh masa lalu yang sudah meninggal. Apa bedanya dulu dan sekarang? Kalau sekarang masih ada orang seperti itu yang mau merenungkan hidupnya untuk demi rahmatan lil alamin, berguna bagi bangsa dan negara, tidak ada, Pak. Akhirnya apa? Karena kita tidak ada lagi memfokus ke situ, orang berlumba-lumba lagi masuk ke negara, memperkaya diri, menjadi hamba, menjadi antek-antek asing, menjual tanah-tanah kita. Bisa dimengerti apa yang saya bilang? Dipahami, Ji? Atau kita diskusi yang saja, yang kecil-kecil? Bagaimana? Atau diskusi yang dekat-dekat? Karena kan sekarang kita ini berpikir orang Indonesia itu kan dibiarkan seperti katak dalam tempurung. Kita itu kan berpikir seperti katak dalam tempurung. Jadi katak dalam tempurung itu hanya melihat dunia yang di dalam tempurung kelapa. Dia tidak melihat dunia di luar sana. Sama dengan kita. Kita dibentuk menjadi orang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kau jangan urusi banyak hal. Kita yang disuruh hanya mengurusi diri sendiri. Itu pun kau kerja saja, cari uang. Kau makan, cari uang, punya anak, meninggal, selesai. Meninggoy bahasanya sekarang. Meninggoy. Gitu. Orang sekarang lebih suka nonton Nikita Mirzani atau beritanya Leslar yang lagi dipukul. Lesti dipukul sama suaminya ketimbang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya urgen. Misalnya utang tambah naik lagi 78 triliun. Nggak ada yang baca. Tapi kalau
Lesti dipukul sama-samanya viral Pak, trending. Dan jangan anggap itu bukan bagian dari desain atau settingan. Kita dibiarkan orang yang punya mental yang manja. Kita dibiarkan menjadi orang yang merosot mentalnya. Kita dibiarkan menjadi orang yang inferior bahasanya tadi. Kan ada kepentingan besar. Kita punya modal besar. Sumber daya alam kita besar. Di Indonesia ini tanam apa saja tumbuh. Kalau kau baca Al-Quran atau hadisnya Nabi tentang surga, ciri-cirinya banyak di sini. Surga itu isinya madu, sungai, susu, perempuan, banyak di sini. Di Mars itu banting burung banyak. Beda di Arab. Karena kita punya sumber daya alam yang besar, maka orang berlomba-lomba masuk ke sini. Cari keuntungan, karena beda negara Eropa. Eropa itu negara miskin loh. Eropa itu tidak punya apa-apa. Eropa itu punya 4 musim. Dia hanya bisa tanam tanaman di musim hanya 3 bulan. Itu pun tidak bisa tanam banyak hal. Hanya gandum, kentang, wortel, itu saja. Tidak ada di sana rempah-rempah. Tidak ada pala, cengkeh, tidak ada di sana. Makanya kalau kau makan pizza itu tidak ada rempah-rempahnya itu. Kau makan pizza Domino, hanya gandum, garam, sos tomat, jamur, daging, itu saja. Karena memang di sana tidak ada rempah-rempah. Jadi segala makanan-makanan Eropa itu, apalagi spaghetti. Spaghetti itu Pak, mie campur sos tomat. Itu saja. Mahal. Harganya mahal. Ini nanti saya mau ceritakan ini kenapa seperti itu. Kita ke kafe, black coffee harganya 30.000. Kopi hitam 5.000. Nah sama aja artinya. Black coffee kan kopi hitam artinya. Itu kan berarti ini segi contohnya saja. Eropa itu negara miskin. Karena mereka miskin, mereka jadi negara pejuang. Keliling dunia. Cari sumber kekayaan. Kita karena negara kaya, ya mungkin karena ini juga. Kita punya mental malas-malasan. Makanya orang di kitab-kitab dulu itu, sebelum datang Belanda, hampir tidak ada orang dalam narasi-narasi kuno, jarang ditemukan ada orang mati karena miskin, mati kelaparan di Nusantara. Tidak ada itu. Karena kalau ada orang mati kelaparan di sini, orang Kutu itu. Tapi mungkin saya di Bulu Sarau makan mangga sana banyak. Pas suruh makan itu. Tapi di Eropa Pak, tidak begitu. Di Arab. Di India juga sebagian juga negara makmur. Karena sama garis khatulistiwa kita. Karena kita belum lagi sumber daya alam. Di sini tanam apa saja tumbuh. Gambar baju pramuka saja kau tanam, tumbuh itu Pak. Pengandaiannya begitu. Itu pohon kelor, kau baring saya di situ, tumbuh itu. Tidak butuh pupuk. Kau tanam sini apapun tumbuh. Karena belum lagi sumber daya alam. Kita punya kekayaan gas, nikel, emas. Termasuk negara punya sumber daya terbesar di dunia. Nikel, minyak. Makanya lucu sebenarnya kalau kita negara penghasil minyak tetapi impor minyak dari luar. Itu bagaimana logikanya itu? Anda bisa jawab itu. Kenapa kita negara penghasil minyak tetapi impor minyak dari negara luar, dari Singapura, dari Amerika? Apa kira jawabannya itu? Hah? Karena tanah-tanah tambang kita dikasih orang asing kerja. Negara asing juga masuk ke sini, kan juga tidak langsung masuk. Pengandaiannya begini, saya punya sawah ini kaya, cuma karena saya tidak tahu mencangkul, maka sawah ini datanglah Michael dari negara Amerika, namanya Haji Michael, kebetulan semua love toh. Haji Michael datang, saya sewa sawata selama 30 tahun,
Keuntungannya 98% saya, 2% kamu. Kita dan bodohnya dia mau. Itulah kita. Blok Cepu, ExxonMobil masuk ke sini, Chevron. Kok nggak tahu semua ini? Lebih tahu dengan Harry Potter, Cinta Fitri dibanding nama-nama ini semua ini. Freeport yang paling agak terkenal sedikit, Freeport. Ini Inco juga ini. Inco itu adalah sekarang ini negara-negara itu berlomba-lomba mengeksplorasi nikel. Karena nikel adalah bahan baku baterai itu nikel. Nah sekarang kan mobil listrik, motor listrik, serba listrik, butuh baterai. Maka semua negara sekarang berlomba-lomba mengeksplorasi nikelnya. Tapi nikel di bangsa kita asing yang kerjakan. Nikel itu dikerjakan Inco, Vale dari Kanada. Dan kita kasih, dia mau tambah lagi 40 tahun. Dan kita mau. Makanya saya bilang tadi, caranya supaya mereka mau kasih bodoh saja orang Indonesia. Kalaupun dia pintar, kasih saja paha, kasih saja uang. Karena kan filosofi Arab itu 3, laki-laki takluk karena harta tahta wanita. Ini kalau cerita yang versi serius panjang ini karena dulu misalnya ketika Indonesia merdeka, kemudian naik Soekarno. Soekarno itu karena begini, sebelum semua negara Asia Afrika merdeka sudah rapat memang Eropa itu sama Amerika. Kayaknya kita harus ganti model kolonisasi ini. Jadi kita merdeka tahun 45, Amerika, Prancis, Inggris kumpul di Bretton Woods namanya, di Inggris tahun 44. Mereka merencanakan apa yang kita lakukan selanjutnya. Karena kayaknya sudah tidak menguntungkan penjajahan fisik. Maka digantilah model penjajahan waktu itu berganti menjadi penjajahan model ekonomi dan politik. Makanya Soekarno bilang hati-hati karena ke depan itu akan terjadi imperialisme baru, penjajahan baru, namanya neo-imperialisme dan neokolonisasi, nekolim dan neolim. Soekarno sudah ramalkan itu. Dulu kita merdeka tidak punya uang, kita negara miskin. Karena kita negara miskin dan punya sumber daya alam banyak, maka banyak negara-negara asing memberikan bantuan. Karena salah satu hasil pertemuannya itu adalah negara-negara maju membuat namanya World Bank dan IMF. IMF itu kayak tonji adirannya dunia. Kasih pinjaman tinggi bunganya. Itu World Bank itu, IMF itu. Ketika negara-negara miskin sudah merdeka, dikasih pinjaman, tetapi pinjamannya ini ganda. Dia cuma bukan minta bunga tinggi, juga minta sumber daya alam kita sebagian. Makanya ketika Soekarno ditawari utang oleh Bank Dunia, oleh Amerika, Soekarno menolak itu. Karena alasan itulah Soekarno dicongkel sebagai presiden. Nele Soeharto dalam peristiwa G30S itu, yang desain sebenarnya, settingan itu. Supaya Soekarno jatuh itu. Karena tidak bisa Inggris, tidak bisa masuk Amerika di Indonesia kalau masih ada Soekarno. Maka jalan satu-satunya adalah Soekarno harus jatuh, Nele Soeharto. Soeharto jadi presiden, dia menjaga kepentingannya Amerika di Indonesia. Salah satunya adalah tahun 67 disahkan undang-undang penanaman modal asing. Yang salah satu bunyinya adalah 20% tanah di Indonesia boleh dikuasai oleh asing. Cara itulah mereka masuk, ambil Freeport, ambil Blok Cepu, ambil tambang-tambang. Itulah. Jadi panjang historinya tahun 67. Nanti SBY sahkan kembali, perbaiki menjadi 100% tahun 2004. Iya kan? SBY itu Pak tahun 2004 tidak ada yang kenal. Hanya 3 bulan dia di branding. Karena datanya 60 anggota CIA yang datang dari Amerika itu menyebar ke Indonesia itu. Bayangkan Pak. Jadi jangan anggap film-film intelijen di Amerika itu nyata itu, begitu itu. Operasi-operasi begitu nyata itu. SBY itu dulu tidak ada yang kenal, hanya menteri dia. Menteri ya katanya menteri siapa sekarang? Yang tidak populer amat. Kayak menteri Senudin Amali contohnya. Kan tidak dikenal sekali.
Menteri apa dulu dia? Cuma 3 bulan karena konsesi itu. Saya menangkan kamu, tetapi kalau kau duduk, kepentingan saya, kau fasilitasi. Dan dia akan. Tuduh Pak. Makanya sepanjang 10 tahun itu banyak. Karena negara-negara asing itu masuk ke Indonesia itu dengan cara bagaimana misalnya Freeport bisa masuk, bagaimana Inco bisa masuk, bagaimana Chevron bisa masuk mengeksplorasi tanah kita dengan cara regulasi. Siapa yang buat regulasi? Ya Presiden, DPR. Nah caranya mereka adalah tidak perlu saya menjajah lagi bacok di Bone, di Maros, tidak perlu lagi gaya-gaya dulu ku pakai, pukul-pukul efisiennya, tidak perlu. Saya cukup menitipkan orang jadi presiden, dia jadi menteri, anggota dewan, selesai tugas saya, bikin regulasi sesuai kepentingan saya, kan begitu. Kenapa barang-barang Cina bisa masuk ke sini? Itu karena regulasi juga, namanya CAFTA, tahun 2010 itu ditolak, tetap disahkan. CAFTA itu adalah China ASEAN Free Trade Agreement. Jadi Indonesia dan Cina bersepakat bahwa tidak ada lagi biaya cukai kalau barang-barang Cina masuk ke Indonesia. Begitupun sebaliknya. Cuma kan masalahnya, apa bisa diimpor Indonesia ke Cina? Tidak ada Pak. Tolo-tolo aja gitu. Tapi kita terima itu. SBY waktu itu. CAFTA. Amerika marah. Wih, kenapa Cina begitu? Saya tidak. Oke, kau juga. Akhirnya apa kan? Cukai sudah tidak ada. Nah, cukai inilah filternya. Supaya apa? Supaya cukai itu kan gunanya adalah supaya pengusaha-pengusaha lokal itu bisa survive, bisa naik menjadi industri besar. Karena tidak ada lagi cukai, harganya lebih murah bahkan dari barang lokal kita. Akhirnya apa? Barang-barang lokal kita rugi. Tenaga kerja tidak ada. Jadi kan peristiwa bukan yang ini berulang-ulang terjadi begini. Ada histori contohnya tahun 75. 78 atau 75 ada peristiwa malapetaka 15 Januari. Ini kalau bawa materi gerakan mahasiswa harus paham ini. Ada kan mahasiswa waktu itu tahun 78 kalau tidak salah 75 peristiwa Malari, mahasiswa banyak yang mati karena demonstrasi besar-besaran. Satu isunya menolak barang Jepang masuk ke Indonesia. Karena waktu itu Indonesia bangun kerjasama sama Jepang, boleh masuk barang-barang Jepang dengan cukai yang murah. Dulu itu Pak, merek televisi paling terkenal TV nasional, merek lokal, hitam putih. Dulu sama si dapat itu TV nasional itu. Ada TV yang sama lemari itu, nah itu. Masuk di lemari besar. Di sini tempat baju, tempat remote gitu. Kayu padat itu TV nasional. Paling laris di Indonesia. Karena ada kebijakan negara yang memperbolehkan barang-barang Jepang masuk dengan biaya cukai yang rendah bahkan tidak ada. Akhirnya apa? TV nasional mati melawan dengan LG, Sharp, Toshiba. Akhirnya apa sekarang tidak ada. Kita sekarang tidak punya industri elektronik. Semua Jepang yang kuasai. Satu kali kita beli TV Sharp itu menyumbang berapa dolar ke orang Jepang itu. Kita ACC-kan. Itu banyak hal terjadi. Contoh dulu sabun mandi. Dulu itu saya masih ingat ada namanya sabun cat tangan. Lokal punya ini. Besar khasiatnya ini. Besar begini hijau. Dipakai mandi, cuci piring, cuci baju, cuci motor. Segala hal. Ini barang bagus sebenarnya. Cuci motor besar, jadi dia hijau dia. Cat tangan. Cuma karena Indonesia membolehkan masuk Unilever ke Indonesia, akhirnya apa? Unilever yang menguasai semua hal di Indonesia. Kita mandi pakai sabun Lifebuoy Unilever. Pakai sabun Lux Unilever. Kita pakai sampo dan solid Unilever, Pantene Unilever, cuci piring Ki, Sunlight Unilever. Ada lagi dengan bentuk barunya Sahaja, cuci piring Syar'i, Unilever dia punya. Cuci baju pakai Atek Unilever. Jadi Unilever ini perusahaan dari Prancis yang sebagian sahamnya ada di Inggris. Alasan investasi. Akhirnya apa? Sabun cat tangan tidak berdaya malah Unilever. Pak Unilever ini kan sebenarnya
Dia kan dulu sampo lento mereknya, mandi lento mereknya, makan rugi orang dibandingkan sabun cat tangan. Karena sabun cat tangan yang dibiarkan sendiri merana tidak di-backup oleh negara, hanya mati. Hilang sekarang sabun cat tangan. Tidak ada kabarnya sekarang, tidak ada sekarang produksi itu barang. Akhirnya apa? Kita menjadi negara konsumen. Padahal salah satu syarat negara memaju itu minimal 20% industri. Cina itu Pak, mungkin sekitar 40% industri di sana, makanya negara kaya mereka. Amerika juga begitu. Negara industrinya kuat, kita pengusaha sekarang kita itu pengusaha paling cuma 3% pengusaha, itu reseller. Barang-barang Cina masuk, batik dijualkan. Beli guys, kanjeng kuning gitu. Barang-barang Cina semua itu. Kita cuma reseller saja, beli kosmetik. Semua dari Cina kita impor. Akhirnya apa? Kita menjadi negara konsumen. Nah kalau mau bicara tentang kemiskinan ini kan, panjang historinya. Nah seandainya misalnya kita ini, siapa kira-kira orang mana yang mau urus yang begini-begini nih, selain PMI kira-kira? Ada yang urus begini nih. Ada tukang beca sampai tukang beca, Indonesia mestinya begini. Nah. Paling cerita tentang keluhan hidupnya, ya, minyak naik. Tapi yang merumuskan secara programatik, analitis yang mendalam tidak ada. Hanya butuh kelompok-kelompok yang serius bahas soal ini. Nah ini kan salah satunya itu di PMI Pak. Kan dari berbagai organisasi di Indonesia ini tidak banyak kayak kita. Kita ini sudah banyak kaderta. Kita menjadi organisasi terbesar di dunia, organisasi pemuda terbesar di Indonesia. Cabang di PMI di Indonesia itu lebih hampir 500. Kader kita banyak. Satu kali Mapaba itu, kalau di satu kali bersamaan Mapaba Indonesia itu bisa puluhan ribu orang. Kita punya basis. Kita punya perangkat pengetahuan, alat analisis. Cuma karena, atau mungkin karena zaman yang mulai semakin hegemonik, semakin terbawa arus kita dan harus tersanjung dan harus cinta fitri, ya kita menjadi bagian Pak. Sinetron itu mengajarkan orang bagaimana menyelesaikan masalah dengan doa. Ya kan? Ada dulu film Bidadari, pemainnya Marsanda dengan Nia Ramadhani. Ini Nia Ramadhani suka pukul ini Marsanda ini. Makanya Marsanda berdoa, datang Bidadari membantu dia. Datang lagi tersanjung, ada menantu dipukul sama mertuanya, berdoa saja, kena asap mertuanya, dibakar apa begitu. Datang lagi Indosiar, semua masalah dengan doa. Padahal kan Nabi sudah bilang, ketika ada kezaliman, ubahlah dengan tanganmu pertama. Dengan tangan dulu diubah. Kalau tidak bisa diubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, lidahmu. Negosiasi, wacana. Kalau tidak mampu, baru pakai hati, baru berdoa. Ini langsung berdoa. Akhirnya apa? Ketika ada penggusuran, Pak sabar, makin ikhlas. Ada itu rezeki. Rezeki itu sudah Tuhan yang atur itu rezeki itu. Nah tentu rezeki itu, iya Pak, bonyok ini biar. Tidak begitu, tidak salah, tapi kan makanya jangan anggap agama, pendidikan, media itu bagian instrumen negara. Instrumen negara itu. Ada yang orang mengkaji khusus itu, bagaimana negara menguasai, bagaimana negara atau penguasa, oligarki, itu memapankan oligarkinya dengan instrumen hegemoni tadi itu. Ini tadi kita bicara media. Film-film di Indonesia itu hegemonik Pak. Jangan anggap film itu tidak mempengaruhi mental. Kelinci makan apa? Hah? Kangkung. Kelinci di Eropa itu makan wortel. Karena di Eropa tidak ada kangkung. Tidak ada larut di sana. Tidak ada wortel. Tapi karena kita suka nonton film-film apa dulu itu, Habib Bani itu, di mindset kita itu terpatron kelinci makan wortel. Karena itu nonton televisi. 1000 kali kebohongan sebenarnya satu kebenaran. Kita didoktrin nonton. Tidak ada tuh kelinci makan wortel di kampung. Karena wortel jarang tumbuh. Hanya di gunung-gunung. Paling kol, kangkung. Siapa musuhnya tikus?
Wah, di kampung saya itu anjing, Pak. Karena orang di kampung itu buru hama, tikus dan anjing, bukan kucing. Ini karena Tom and Jerry ini. Tidak ada orang di kampung buru hama, tikus dan kucing. Kucing mana? Fokus kucing ini kan. Malah dia berteman dengan tikus. Tikus di kampung besar begini, Pak. Tikus di Eropa kecil-kecil. Wajah diburu kucing. Di kampung tikus begini. Tikus sawah besar begini. Nah, mau sama anak kucing ini. Kalau anjing iya, makan kucing, makan tikus dia. Kalau di film kan tidak. Tikus berteman dengan anjing, memusuhi kucing. Kan. Artinya apa? Apa yang diimajinasikan akhirnya tidak berkaitan langsung dengan realitas kita. Artinya realitas apa yang tergambar di kepala kita itu sudah disetting. Gitu. Tidak menjadi yang mengurusi yang sebenarnya. Apa yang tergambar di kepala kita itu tidak terjadi sebenarnya. Itu yang saya maksud tadi, kata dalam tempurung. Jadi lento yang terjadi lain di pikiran tak. Itu namanya hegemonik itu, begitu-begitu. Kita belum berbicara di sisi pendidikan, itu panjang juga proses hegemonya di situ. Nah, sektor pendidikan juga begitu. Kita dididik menjadi orang individual. Karena kita ini bahaya kalau gotong royong. Kita ini kan punya mental kolektivitas, gotong royong. Satu sakit, semua sakit. Tapi itu mulai tergerus dengan sistem pendidikan yang ada hari ini. Karena sistem pendidikan kita hari ini itu mengajarkan sistem kompetisi. Dengan model perankingan dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang ranking 1 di sekolah biasanya yang paling seke. Lihat itu yang paling seke dan ranking 1. Karena model pendidikan kita memang mengarahkan seperti itu. Kita disuruh menjadi kompetitif. Kita selalu menganggap bahwa teman sekelas kita itu saingan. Akhirnya apa? Kompetisi yang terjadi. Dan kamu harap ini bisa gotong royong di Indonesia? Tidak akan mungkin bisa, Pak. 9 tahun kita dididik seperti ini. Tiba-tiba di usia itu khusus gotong royong tidak akan mungkin. Karena begitu pendidikannya. Dan ini berlangsung sejak 1901. Bayangkan berapa tahun kita berarti mulai pendidikan kita. 1901. Belanda yang pertama bikin pendidikan begini. Karena Belanda takut dengan kita. Belanda trauma dengan perang Diponegoro tahun 85 sampai tahun 1885 sampai 1820 sampai 1830, 5 tahun. Itu perang yang banyak mengurugikan Belanda. Karena ternyata ini Pangeran Diponegoro ini selain pejuang juga pemimpin tarekat. Jadi di mana dia konsolidasi di pesantren-pesantren. Jadi sekolah itu menjadi tempat bagaimana merencanakan perjuangan melawan Belanda. Diponegoro itu. Ditangkap dia terakhir dibuang ke Makassar meninggal. Mengadakannya ada makamnya di situ. Kayak sering-sering ke sana jalan-jalan. Share makam. Kau tanya si cucunya di situ. Makanya jalan Diponegoro. Nah, karena Belanda melihat bahwa pesantren menjadi tempat konsolidasi gerakan melawan Belanda, maka Belanda bikin sekolah. Bikin sekolah supaya orang tidak menyekolahkan anaknya di pesantren, tapi di sekolah Belanda. Akhirnya apa? Orang tidak lagi masuk di pesantren, tapi masuk di sekolah-sekolah umum. Bahkan dibuat madrasah, pesantren palsu. Madrasah kan? Sekolah agama tapi tidak bermalam, itu bentuk bagian caranya itu. Nah, banyak sebenarnya. Ini kan bagaimana kita dulu merefresh nalar kita ini, mau di-shutdown ini nalar kita ini, dimasukkan hal-hal yang baru yang fresh. Karena yang begini kok tidak dapat di luar. Kok tidak dapat di media-media. Kok tidak dapat di manapun, kok tidak dapat kecuali di PMI. Dan kalau PMI sudah tidak mendiskusikan hal begini, siapa lagi kira-kira? Gitu. Kita belum berbicara bagaimana konstelasi internasional hari ini. Sekarang ini tegang-tegangan dunia internasional ini. Karena Rusia itu sudah hampir berapa bulan itu? 7 bulan menginvasi Ukraina.
Rusia menginvasi Ukraina sejak bulan-bulan Februari, Maret kayak itu. 7 bulan invasi Ukraina. Ukraina ini adalah penghasil gandum, 20% menyumbangkan ekspor gandum. Kita ini sekarang ini karena dilatih makan gandum, banyak makan gandum. Gandum itu roti mie instan, itu gandum bahannya itu. Gandum dari di sini. Hanya di Eropa itu ditanam. Itu bahan baku roti itu, gandum, pizza gandum. Rusia menyerang Ukraina, perang. Akhirnya apa? Rusia menginspirasi banyak negara-negara lain. Cina sudah mau perang dengan Taiwan. Ini sudah terjadi di barang ini. Kenapa ini menjadi penting sebenarnya? Karena kemungkinan besar akan terjadi peralihan peradaban. Sekarang ini kan peradaban besar ada di mana? Di Eropa. Semua standar kehidupan kita pasti Eropa. Bicara demokrasi harus seperti Eropa. Bicara tentang pemerintahan harus seperti Amerika. Bahkan bicara soal kecantikan harus seperti Amerika. Toh? Coba. Kenapa perempuan hari ini banyak pakai pemutih? Padahal jelas kulitnya leleh. Toh? Kenapa perempuan cantiknya tahu mancung hidungnya? Kenapa kalau mancung memang? Kenapa perempuan jelek kalau pendek? Kenapa perempuan jelek kalau battala? Ini kan sebenarnya perempuan hari ini, bahkan laki-laki pun sama. Mengimajinasikan bagaimana standar kecantikan itu adalah harus tinggi, langsing, putih. Tinggi, langsing, putih, mata biru, pirang. Harus begitu. Padahal kan ini ciri-ciri enggak di sini, Pak. Kalau kau cari ini ciri-ciri dalam list, cari kau coba orang Indonesia mirip, tidak ada. Karena ciri-ciri ras kita pendek, pesek, kulit sawo matang. Ya begini-begini nih kulit-kulitnya. Kalau ada putih ini, gasan itu, disuntik mana itu? Apakah suntik itu? Wah, suntik pemutih. Kalau sudah habis suntiknya memerah badan, Pak, kuning. Kembali hitam. Nggak bisa, genetik. Karena kalau bicara kecantikan itu punya histori. Dulu orang cantik itu beda-beda menanggapinya. Misalnya di Arab, di Afrika. Afrika itu kalau ada perempuan kurus dianggap hina. Karena di sana kan di Afrika itu dulu itu bahkan beberapa negara masih menerapkan itu. Orang dikatakan cantik kalau gemuk. Karena Afrika susah makanan. Jadi kalau ada orang yang gemuk, simbol kesejahteraan. Itu Mauritania itu masih menerapkan itu, negara Afrika kecil dia Mauritania itu namanya. Kalau ada perempuan kurus disembunyi di rumah, karena simbol itu standar kecantikan. Di Arab juga lain, di India itu adalah standar kecantikan di India itu adalah yang bonden-bonden perutnya. Makanya artis India itu berarti Sinta, bonden-bonden itu. Kalau di sana kan tari belly dance. Bahkan India itu kan kalau pakai sari itu kan kelihatan perutnya. Kalau kurus, Pak, tulang-tulang kelihatan tuh kan. Jadi simbol kecantikan itu dulu tidak tunggal hari ini. Indonesia dulu tuh simbol kecantikan itu rambutnya ikal, kulit sawo matang, body juga agak-agak boboho kalau kita punya istilah. Karena kita kan punya histori yang sama India. Sepertiga tubuh kita ini adalah keturunan India. Itu bisa dibuktikan itu. Maka sama. Kita itu orang Indonesia sebenarnya lebih suka perempuan-perempuan yang boning-boning hot. Laki-laki itu. Wah, betul, Pak. Cuma kan ini sudah tergeser. Karena kan ini kan saya itu pernah menggugat Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan orang jelek sama orang cantik? Ternyata bukan Tuhan yang salah. Kita yang salah. Karena bagaimana kita membedakan benar dan salah, itu ternyata di sini semua tinggal, Pak. Tuhan tidak menciptakan benar dan cantik dan jelek dan cantik dan tidak itu adalah persoalan mindset, nalar. Dan nalar ini ya tergantung kau baca apa, tergantung belajar apa. Karena kita dijajah sama Belanda selama ratusan tahun, maka semua standar kepala kita Eropa. Makan tidak bunyi, makan pakai sendok, itu kan standar-standar Eropa semua itu.
Sama soal kecantikan tadi itu. Ini kan terjadi tanpa kita sadari sebenarnya. Terjadi begitu saja. Bahkan dianggap sebagai kebenaran. Dan bahkan kita tidak pernah menggugat itu. Karena sudah jadi kebenaran tuh. Itulah namanya hegemoni. Kita melakukan itu tanpa disadari. Sama dengan India seperti itu. India itu adalah negara yang paling bertonton menjadi negara pembuat krim pemutih. Sama India juga masalahnya, Pak. Lebih hitam dia dari kita. Perindapan itu ras Dravida, ras paling rendah. Itu punya histori juga kalau soal India. India itu dulu adalah ras kulit hitam. Tapi karena pernah diserbu sama Eropa, sama bangsa Arya 11.000 tahun sebelum Masehi, dijajah mereka sama Eropa, akhirnya begitu, bikin kasta. Kasta paling tinggi yang putih seperti Eropa, paling rendah adalah perindapan. Ini kan banyak persoalan. Sekarang Eropa ini, maka saya bilang tadi, akan terjadi pergeseran peradaban. Dan kalau kita tidak siap, lewat lagi di momen. India siap-siap menggantikan Eropa negara paling maju. Kan sekarang negara paling maju kan Eropa dan Amerika. Kemungkinan besar 5 sampai 20 tahun ke depan ini bergeser ini barang peradaban ini. Kemungkinan ya negara yang paling siap. Negara yang paling siap hari ini adalah Rusia, Cina, dan India. Paling siap. Karena mereka mempersiapkan. Kita kalau tidak ambil momen, Pak, ya akan jadi negara miskin. Sekarang Rusia berperang sama Ukraina. Eropa membela Ukraina, akhirnya apa? Rusia menyetop mengirimkan gas ke Eropa. Eropa itu butuh gas. Karena mereka ada 4 musim, di mana 2 musim, ada musim dingin yang salju, yang suhunya kira-kira sampai minus 50 derajat kalau sudah musim salju. Sekarang suhu di Eropa ini sudah 10 derajat Celcius. Kita saja ini suhunya 16 derajat sudah kedinginan. Kulkas saja itu hanya 15 derajat suhunya kulkas. Kau bisa bayangkan sekarang Eropa ini. Sudah 10 derajat Celcius, kalau malam 0 derajat di Eropa sekarang. Nanti November masuk musim salju, lebih parah. Tidak cukup baju. Saya pernah ke Kanada tahun 2015, di bulan-bulan September, Oktober, November, itu dingin sekali. Biar 3 celana dipakai, tetap dingin. Kalau kita merokok di luar itu membau kepala. Saking dingin itu di sana itu. Dan salah satunya negara mereka, bagaimana cara mereka bertahan hidup dengan gas. Jadi rumah-rumah itu ada kayak pipa-pipa itu keluar uap panas. Itu dari bawah tanah gas yang membakar itu. Karena kalau mau pakai kayu bakar, berapa hutan yang habis kalau dibakar untuk menghidupi Eropa. Dan sekarang Rusia menyetop mengirimkan gas ke Eropa. Akhirnya apa sekarang Eropa terancam seperti 98 Indonesia. Inflasi. Inflasi sekarang di Eropa 20%. Di sana kredit macet. Pinjaman mereka macet. Karena sekarang mereka transaksinya pakai kartu kredit. Macet. Listrik juga naik karena di sana pembangkit listrik dari gas. Kita di sini enak dari air. Di Pindrang itu kan pembangkit listrik dari sungai. Sana tidak, semua pakai gas. Akhirnya apa? Inflasi. Inggris sudah tumbang, Perdana Menterinya diganti. Ini kan terakhir juga ini pipa yang mengalir ke Eropa itu dibom. Nggak tahu siapa yang bom. Ada bilang Rusia yang membom, ada bilang Amerika yang membom, ada bilang Eropa sendiri yang membom. Akhirnya apa? Semakin sengsara Eropa. Dan kemungkinan kalau ini bisa pecah perang dunia ketiga, seperti tahun 45, kan kita dulu tahun 39 sampai 45 perang dunia kedua. Sesama Eropa berperang. Dulu itu Jerman melawan Eropa. Jerman bersama Italia, Jepang melawan Rusia, Amerika, Inggris, dan beberapa negara, Prancis misalnya. Dan karena momen perang dunia kedua lah kita bisa merdeka. Kita bisa survive jadi negara sendiri. Seandainya ada perang dunia kedua, kita masih jaya sama Belanda. Mungkin masih banyak Belanda jalan-jalan di situ. Wilayah B, kawan. Pepel Lundi.
Iya toh? Itu peristiwa besar yang harus kita respon, yang harus kita baca. Dan siapa yang mendiskusikan begini? Tidak ada selain kita hari ini. Jadi karena Eropa bikin regulasi sanksi bagi Rusia, Eropa itu bikin sanksi. Kami tidak akan lagi mengimpor minyak dari Rusia. Karena mereka yang butuhin. Dan Rusia oke. Akhirnya apa? Rusia jual gasnya ke Cina. Cina jual gas ke Eropa, harga lebih tinggi. Karena begitu. Amerika juga mengirim gas, cuma kan lebih mahal ongkirnya, kan lewat laut. Sementara Rusia itu kan nyambung sama Eropa, pulauan. Dia kirim pakai pipa, saya sudah sampai. Cina juga begitu. Ini akan terjadi, kalau kita tidak ambil momen dari sini, susah. Kita akan selamanya di negara miskin. Ada yang bertanya dulu sampai di sini? Silakan. Sumber-sumber untuk dapat informasi itu lewat apa? Untuk sampai subjek itu. Karena kan kalau kita lihat di media televisi atau kan rata-rata dia beritanya berita lokal. Ya. Maksud saya kalau umpama untuk update di global itu yang paling real source-nya itu di mana? Begini, media itu kan sebenarnya menampilkan apa yang dicari, apa yang kita minta. Jadi kayak saya kan juga lama di media, kayak televisi itu menampilkan sesuatu yang di riset dulu kan, bilang orang marah suka film apa, suka misalnya film perang-perang, maka mereka banyak menampilkan film perang-perang. Jadi jangan pernah berharap media itu memberikan hal yang baru. Itu tak putar-putar gitu. Sinetron juga begitu terus. Menantu pukul anak, anak dipukul bapak. Itu tetap putar-putar. Caranya pun sama, doa saja begitu. Belum lagi misalnya ada, saya bilang tadi, desain. Yang sifatnya sangat halus. Memang dibiarkan sengaja seperti itu. Ya sebenarnya kalau mau informasi begini gampang. Media sosial itu. Bisa di Twitter, Facebook. Bahkan berita-berita detik pun ada. Cuma kan yang saya bilang tadi. Jangan pernah berharap besar pada media, karena media akan itu bisnis. Karena kita banyak mendownload foto-fotonya Nikita Mirzani, maka banyak beritanya, bukalah foto Nikita Mirzani, nomor 2 bikin cengangka, bikin geleng-geleng. Gitu. Ya begitu Andra, maka dia ini kita bikin gitu. Non Tante Erni bikin 4 geleng-geleng, apa geleng-geleng? Tujuh foto artis ini gitu. Ternyata Ariel orang ini, apa kalau orang Maros? Misalnya ternyata Leslar orang Camba. Apa menariknya gitu. Kenapa kalau orang Camba? Orang juga itu Camba. Contohnya tuh, yang pertama sebenarnya adalah tidak kau dapat ya begini-begini kalau bukan diskusi begini. Kedua, buku. Baca banyak buku. Buku ini kan sebenarnya juga kalau mau bicara pengetahuan mendalam lewat buku dan diskusi. Nah, kalau media itu hanya kalau sudah kita punya alat analisis yang kuat, ketika ada informasi masuk dicerna sendiri itu. Contohnya hari ini, Gubernur Sulsel itu menolak perpanjangan kontrak Inco Vale. Pernah baca beritanya itu? Hah? Vale ini yang kan orang Kanada ini kan saya bilang tadi ada tambang di Laut Timur. Itu Kanada punya, ditolak sama gubernur. Orang bersuara, luar biasa. Ternyata gubernur kita sangat visioner. Bukan visioner, kakaknya mau ambil alih tambang. Tambaran Sulaiman punya tambang nikel yang bangkrut di Kendari. Demolikan ke situ. Kan tidak di media begitu-begitu. Tidak mungkin media bilang ternyata ini karena Amran Sulaiman. Tidak ada Pak Gubernur Pak. Mau kena masuk iklan di situ. Kan tidak aku dapat diskusi begini kalau dengan model yang normatif. Makanya model-model diskusi begini, pelatihan-pelatihan PMI, diskusi-diskusi, baca buku. Baru ada informasi begini-begini nih. Peristiwa-peristiwa kan artinya kan akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak peduli dengan sekitar kita.
Bahkan informasi yang kita terima itu informasi yang tidak faktual, bukan yang sebenarnya. Contoh soal tambang. Ribut orang gara-gara gubernur kita ini sangat visioner, padahal tidak, kakaknya mau ambil alih itu barang. Sama-sama aja Pak. Satu penjajah kampung, satu penjajah asing, ya beda tipis lah. Beda tipis. Ini persoalan itu. Nah, itu kan banyak saya baca buku. Banyak saya di Secret Answer banyak buku-buku PMI masih ada di situ. Cuma karena kurang dibaca, tidak dipahami. Nah, kecuali baru bicara geopolitik, geostrategi yang soal Rusia, karena itu harus banyak diskusi, banyak diskursus. Ada yang bertanya lagi? Capek Mi? Baru 1 jam ini. Belum pergi bicara, baru tadi level global diceritain. Saya bilang tadi kita bicara global, nasional, lokal, NU, PMI. Baru masing-masing diri sendiri. Baru 6 dibahas ini, baru 1 dibahas ini. Iya, Pak, nggak bisa. Kita belum berbicara level-level metafisika itu. Kayak dulu itu saya pulang subuh-subuh itu, kalau kita bicara setan saya kayak itu, wah, ya ganggu saya Pak. Lahir saya pulang langsung keluar. Hah? Wah, karena ini kan Tuhan itu apa? Memang Tuhan itu Maha tahu. Karena makanya dulu setan itu bilang, jangan percaya manusia Tuhan. Tidak bisa itu bagus bumi kalau ada manusia. Nah, Tuhan kau tahu apa? Itu kan kenapa iblis itu diusir dari surga? Karena bilang Tuhan, inilah pemimpinmu nanti ini, Adam. Tapi setan ini kan sakti Pak. Iblis itu adalah makhluk, iblis lagi nih. Iblis itu adalah makhluk yang sebelum ada manusia sempurna itu makhluk. Intinya dia kalau sembahyang dia imam. Iblis terbuat dari apa? Malaikat terbuat dari apa? Cahaya dari mana? Dari api. Jinornya setan itu. Nah, karena Tuhan tiba-tiba menciptakan Adam, manusia dari tanah, akhirnya kemudian iblis bilang Tuhan, inilah nanti khalifah di muka bumi ini. Dan saya tahu, wah tunggu dulu nih. Kan ini iblis sakti Pak, diramalkan. Kayak tidak ini. Begini manusia ini. Tidak Tuhan. Tidak bisa manusia ini. Kau tahu apa? Akhirnya marah iblis. Marah Tuhan sama iblis. Akhirnya iblis kemudian diusir dari surga. Satu sumpahnya iblis. Saya akan mengganggu manusia supaya tersesat. Dan iblis itu sampai sekarang menepati janjinya Pak. Jadi kalau ada iblis baik, berarti dia melanggar janji itu. Nah, ini juga biasa alasan-alasan kom. Ini alasan-alasan juga biasa kalau orang-orang tidak yang nakal ya. Malayani membantu iblis memenuhi janjinya toh. Kenapa kita tidak salat? Ya membantu iblis memenuhi janjinya Pak. Karena ini memang ini kompleks ini Pak. Ini makhluk Tuhan itu paling kompleks manusia. Dia punya akal. Dan akal ini kan digunakan baik sekali. Karena manusia itu kalau baik melampaui malaikat baik salehnya. Kalau malaikat kan standar dia. Bahkan ada satu kitab itu menjelaskan malaikat itu kepalanya cuma satu, Allah saja. Saya datang kitab apa itu disuruh bilang apa itu, tunjukkan meja apa itu, dia tidak tahu. Kan di kepalanya cuma Allah saja. Seandainya manusia atau saya begitu Pak, di kepalaku cuma Allah, ya sembahyang itu sukarnya Pak. Cuma karena kita dikasih akal itu ya terserah. Kau mau pakai baik, kalau buruk. Makanya kalau ada manusia itu saleh, melebihi salehnya malaikat. Itulah Nabi Muhammad. Dan kalau ada orang berbuat buruk, melebihi iblisnya daripada iblis.
Iblis saya Pak tidak pernah setubuhi anaknya. Manusia ada. Manusia tidak ada itu iblis menyetubui anaknya Pak. Jadi kan iblis satu kali beranak bisa ribuan kali gitu. Dan tidak setubuhi anaknya itu. Tapi di manusia ada banyak berita soal itu. Nah makanya sebenarnya ini diskusi mendalam ya. Artinya tersendiri dia. Karena memang ini dunia ini diciptakan begitu. Diciptakan memang hadap-hadapan baik dan buruk, perang di mana-mana. Begitu karena Tuhan menguji kita sejauh mana iman kamu dengan situasi seperti itu. Jadi kalau ada kader baru lihat PMI macet-macet pergerakannya pindah ke lain, dalos mentalnya itu. Nah, sampai di mana tadi kita baru bicara internasional. Dan kemungkinan ke depan itu 5 tahun ke depan paling jauh akan terjadi perang dunia ketiga. Dalam perang dunia ketiga itu parah karena semua negara sekarang punya bom nuklir. Kita punya bahan nuklir, dikirim jika keluar. Banyak. Bahan nuklir itu plutonium, uranium. Di Papua banyak. Kita itu dibodoh-bodohi sama Freeport. Izin Freeport menambang di Papua, izin emas. Dan caranya dulu dia membodohi kita, tanahnya dibawa ke luar negeri. Di luar ditanda. Tanda toh? Diayak. Dibagi emas sekian, nikel sekian, tembaga, uranium sekian. Dan izinnya dia cuman emas. Uranium itu 1 gram uranium bisa menghidupkan 1000 televisi. Bayangkan itu nuklir itu. Bahan dasar nuklir. 1 gram saja. Kalau jadi bom itu bahaya. Tapi kalau digunakan untuk energi, bagus sekali. Belum lagi plutonium, saya tidak tahu. Ada lagi bahan, saya bukan ahli energi ya, cuman setahu saya di situ. Dan Jokowi itu menyetop Freeport, jadi Freeport ditahan. Sekarang kamu jangan lagi kirim itu tanah. Kita itu tanah di Indonesia mau ditanda, diayak. Namanya smelter. Smelter itu ada di Bulukumba, di Bantaeng, di Kendari juga ada, di Papua juga ada. Jadi sekarang Freeport kalau mau melakukan memilah-milah isi tanah itu di Indonesia mami. Ya ternyata banyak banget bos. Uranium, plutonium banyak sekali. Dan salah satunya bukan emas yang paling mahal, bahan-bahan nuklir. Kita punya bahan nuklir, kita punya banyak sarjana nuklir, tapi dilarang oleh Amerika bikin nuklir. Bahkan. Karena kapan kita bikin nuklir, takut mereka Pak. Kita punya bahan, kita negara kita di ujung. Kalau berkelahi Eropa, buku tembak-tembak di sana tomo. Katanya kita Indonesia ini seperti camba. Dunia toh. Nanti habis turikale, tanda lili, buka mbak, camba. Aman? Baru. Kita ini pinggir Pak. Aman kan nih? Kita negara pinggir ini. Aman sekali. Belakang kita laut besar sekali. Satu dilawan Australia bahaya. Kalau Australia mentembak kita dari belakang, mati kita Pak. Australia pasang sama Amerika. Macam-macam dan ditembak. Caranya menekan Amerika kita dengan OPM. Yang dana itu OPM itu Amerika sama Australia. Australia sudah berhasil ambil alih Timor Leste. Berhasil diambil alih. Makanya kenapa? Supaya kita jangan mau lepas Freeport. Dan banyak jenis Freeport begitu di Papua. Karena salah satu kekayaan Papua itu tambang, emas. Di sana itu kalau kamu satu kampung ke sana itu. Biar begini tanah, emas semua itu dipegang. Kan kecil-kecil kan? Kecil. Nanti ditanda, begini air, baru kelihatan emas. Papua begitu. Banyak sebenarnya di rata-rata di Indonesia itu tempat-tempat, saya tidak tahu juga kenapa ya, tempat-tempat yang dijaga oleh masyarakat situ rata-rata kaya. Kaya sumber daya alamnya itu. Kayak misalnya di Kajang. Kajang itu kan di gunung, apa namanya, gunung, kecamatan apa namanya itu, di Butatoa kan namanya dia. Kajang itu dibawa, tanahnya Kajang itu emas semua.
Makanya dulu itu Kajang sempat dibeli tanahnya sama perusahaan Inggris. Namanya London Sumatera. Perusahaan London supaya Indonesia dikasih Sumatera belakangnya, Pak. Inggris punya itu. Diambil alih di sana. Marah orang sana, berontak. Melawan. Tidak jadi masuk. Karena kita dulu ini kan orang Indonesia itu adalah orang yang istilahnya kalau relasi dan alam itu kuat. Nah, banyak hal seperti itu di kita. Makanya kalau Papua itu kenapa bodoh di mana dibuat bodoh seperti itu. Mereka dididik menjadi bodoh. Karena kapan mereka pintar, nanti ada demo Pak, kan begitu. Biar media mabuk saja begitu. Biarkan terbelakang, dibiarkan tidak terdidik, tidak sekolah, supaya apa? Supaya mereka gampang dimasuki. Sama kayak negara kita. Dan selalu itu alat negosiasinya Amerika sama Australia sama kita. Nah, kita ini kan apa ya? Sumber daya alam banyak tapi tidak berdaya. Karena terlanjur banyak digadaikan oleh Soeharto. Makanya Gus Dur bilang dalam salah satu video, Soeharto itu banyak berjasa bagi negara ini, tapi banyak juga dosanya. Kau sekarang jadi, kalau kau sekasih jabatan jadi presiden, kau akan menghadapi situasi seperti ini, Mak. Bagaimana undang-undang yang sudah sangat-sangat pro asing, Sri Mulyani, Budiono itu titipan Amerika itu. Ada bukunya di Ansor itu, namanya bukunya Mohe Berkeley. Bukunya PMI apa itu? Toh? Itu buku kau baca itu. Situ menjelaskan bagaimana sejak zaman Soeharto sampai zaman SBY bahkan Jokowi, semua menteri yang terkait dengan ekonomi, Menteri Keuangan, Bappenas, Gubernur BI, Menteri Perdagangan, itu harus titipan Amerika itu. Tidak boleh tidak. Kalau menteri-menteri yang ecek-ecek, menteri desa, kasih BNU. Menteri agama urus mau haji. Menteri PU ambil bikin jalan. Tapi kalau soal strategi kebangsaan, strategi negara mereka yang ngatur. Itu di Bappenas. Dan di Bappenas itu banyak nongkrong orang-orang asing di situ. Karena mereka punya kepentingan, Pak. Caranya mereka masuk ke Indonesia dengan regulasi. Jadi kapan kita buat regulasi yang menguntungkan mereka, ya pasti mereka mau, Pak. Nah, gitu repotnya kita, negara kita ini. DPR juga kan tempat konsultasi undang-undang juga. Pernah tahu kan tamatan pengojek dulu tiba-tiba jadi anggota dewan. Kan demokrasi berikan akses seperti itu. Belum lagi otonomi daerah. Salah satu produk dari Orde Baru tumbang zaman reformasi, yang pertama pilkada bebas, pemilu bebas, otonomi daerah terjadi di mana-mana. Kalau secara nilai ini baik, Pak, tapi kita tidak tahu minatnya orang. Titipan semua ini, Pak. Otonomi daerah itu adalah regulasi yang mengatur bahwa kebijakan daerah itu, kan dulu kan kebijakan daerah itu tidak berdaya dengan kebijakan nasional. Sekarang daerah sudah boleh membuat regulasi sendiri. Secara nilai baik. Tapi secara strategi ini caranya asing langsung masuk ke Maros tanpa lagi melewat negara. Langsung Bupati Maros. Kayak misalnya Semenkonch. Dari Cina itu. Langsung ke Bupati baru minta izin puang. Cincong. Kasih masa di Gununta, saya kasih mobil Alphard 1 miliar, Pak. Nah, semen itu teluran itu untungnya itu. Karena bupati juga bukan kader PMI. Hanya pengojek yang punya uang, tidak mengerti tentang geopolitik internasional. Masih mindi yang penting apa tabe. Penting barsanji, ya. Penting baca-baca, ya sudah masuklah. Akhirnya apa? Semenkonch masuk. Semen ini sekarang terancam Tonasa. Tonasa ini BUMN. Negara punya. Sudah mulai kalah dengan Semenkonch. Konch ini dari Cina, perusahaan Cina. Yang juga menjual semen. Kan apa misalnya ini contoh ya, satu keluarga gini, saya punya anak 2. Namanya Bosowa sama Tonasa.
punya cucu 10. Di mana 10 ini cucu beli semen sama dia. Atau Jamil bicara semen, permen saja, makanan. Misalnya ini satu kecamatan, sekeluarga semua. Jual makanan cuma 10, semua orang-orang situ. Laku makanannya kan? Laku. Tiba-tiba datang orang luar menjual makanan. Nah, dengan harga murah, berkualitas, karena dia punya barang bagus mesinnya, dan kita berizin. Akhirnya apa? Yang 10 pengusaha lokal itu mati. Sama kayak kita tadi, TV nasional dan semua cak tangan. Mati itu Pak. Akhirnya apa? Kita kurang orang kaya di Indonesia. Rata-rata miskin. Miskin, pendek umurnya, salah kaprah. Miskin sakit-sakitan, itu Indonesia itu. Orang Jepang itu sampai umur 90 tahun. Karena Nabi sudah bilang, umur umatku 60 tahun. Itu jadi anunya tuh, dasar fikihnya kan. Ya, begitu. Oh, tidak ada deh. Coba tolong makan Pak. Sayur itu kan pangkep itu kan aneh itu saudara itu. Makanan pokoknya nasi, lauknya ikan bolu, sayurnya daging. Wah, makanya kolesterol. Sayur kan daun tuh, sayurnya daging, saudara. Nah, ini aneh kita ini punya, maksud saya kan ini berkembang terus ini barang ini. Bahkan sebenarnya sementara kita diskusi tidak tahu terjadi apa lagi level global itu. Dan berkaitan dengan negara kita. Baru-baru negara mensahkan regulasi minyak naik. Minyak ini perkara besar. Tidak bisa diubah dengan waktu singkat. Karena minyak kita tadi banyak tapi negara asing kelola. Pertamina itu hanya mengelola berapa persen saja. Selalu alasan Pertamina adalah kita tidak punya sumber daya manusia yang bisa mengerjakan. Kan bisa pakai tenaga asing, tapi saya punya perusahaan. Jadi konsep Pertamina itu, karena kita tidak punya sumber daya manusia yang kuat, maka tanah-tanah yang punya tambang itu dikasih sama orang, kerja bagi pale. Begitu. Kalau kita kan begini kan, saya punya sawah 1 hektar, tidak tahu sama cangkul, masa aku kasih orang ambil sana aku? Kan bodoh itu. Bisa saya gaji, cangkulkan saya sawahku, saya gaji kok 2 juta per bulan. Keuntungannya saya semua. Kan bisa begitu. Tambang-tambang kita, ya kasih masuk nih dari Amerika, Eropa yang ekspor lah, kalau yang enggak tahu lah. Tapi kepemilikan perusahaan itu tetap Pertamina. Tuh, apa gunanya kita berutang banyak-banyak? Kita berutang per tahun 1.000 triliun. Kalau bukan untuk itu. Penguatan BUMN. Cina itu bisa jadi negara maju, itu karena BUMN-nya kuat. Yang datang, yang bikin kereta api di Jakarta, Bandung itu BUMN-nya Cina itu. Atau apa namanya? Bahasa Cina. Foxconn kalau tidak salah namanya. Ada yang bertanya soal global dulu nih. Yang terjadi di India kah, di Cina kah, di Afrika. Ada yang bertanya? Silakan. Selain minyak dan apa saja yang disebabkan di Ukraina dan Rusia? Jadi Rusia itu menyerang Ukraina itu berdampak banyak hal krisis. Yang pertama krisis minyak. Kedua, krisis gas. Gas itu naik. Kita beruntung, masih banyak gas tak. Di Indonesia itu banyak gas. Kemudian, gandum itu terancam naik. Karena kita masih tidak terlalu banyak makan gandum, tidak terlalu berpengaruh. Masih beras Cina makan, sama ubi-ubi kan. Tapi kayak Eropa itu makan gandum. Jadi di sana itu makanan pokoknya roti. Makanya ada orang bilang dulu, Eropa tahu makan pagi roti jadi makan. Kayak itu makanan pokoknya. itu kan begitu kan. Kita makan pagi beda, bukan sarapan karena bukan roti yang makan. Eropa itu makan nasi, roti. Nasinya mereka roti.
Arab juga begitu. Kemudian minyak sawit di Eropa itu kan dia bukan minyak goreng yang pakai. Karena alasannya minyak goreng tidak sehat, dia pakai minyak goreng dari bunga matahari. Nah, negara yang membuat bunga matahari itu besar-besar Ukraina, dari sekarang. Makanya di Eropa itu inflasi. Sementara dia bikin regulasi, tidak mau terima minyak Indonesia karena berpenyakitan. Sudah stop. Makanya Jokowi pernah marah itu. Nah, jadi itu sawit pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Gara-gara regulasi itu. Nanti dia naik gara-gara biodiesel. Jadi pemerintah menemukan ternyata minyak goreng itu sawit bisa menjadi bensin. Namanya biodiesel. Sementara dibuat ini barang. Regulasi sementara dibuat, pabriknya sudah ada. Kira-kira 10 tahun ke depan itu motor pakai biodiesel. Itu karena mengurangi ketergantungan itu. Banyak hal, termasuk bibit-bibit. Bibit pertanian itu kan dari sana semua. Rusia, Ukraina itu dua negara itu yang berdekatan, memang dia punya yang memproduksi bibit-bibit unggul pertanian di sana. Nah, jadi intinya memang Eropa tergantung sama Rusia. Mereka bodohnya tergantung sama Rusia, bikin kebijakan. Saya tidak mau terima jualannya dari Rusia. Sebentar di mana mau beli palet? Gas beli di mana? Tidak tahu di mana. Minyak beli di mana? Nah, sementara negara terdekat dari Rusia itu berdampak. Yang paling parah adalah distribusi. Kita kan Eropa itu, kita itu kan Jerman. Jerman itu kaya karena memproduksi baja. Baja itu diambil bahan bakunya dari Indonesia. Baja, biji besi kan apa namanya? Bauksit kah? Dari sini tuh. Dari sini tuh dikirim ke sana diolah jadi baja, kita beli lagi. Banyak hal untuk baja itu, alat mobil besar misalnya, mobil tronton. Itu banyak di situ. Cuma kan masalahnya adalah perputaran bisnis dunia itu di Eropa. Bank Swiss, di Prancis, Italia, uang di sana semua beredar. Makanya nanti ini agak unik, nanti kita punya, ya 5 tahun ke depan ini saya bisa prediksikan akan banyak berubah ini. Nah, tergantung sebenarnya pemerintah kita. Apakah pemerintah kita bisa mengambil momen atau abai dengan momen tersebut? Ya, kemungkinannya dua. Kalau bukan jadi tambah kaya, tambah miskin. Begitu. Persoalan minyak itu kan persoalan laten. Sudah sejak dulu kita bilang, Pertamina punya tambang banyak, tapi tidak mau kelola. Alasannya banyak. Alasan karena sumber daya, tidak punya uang, tidak punya modal. Selalu itu. Dan alasan itu pula yang memberikan izin kepada negara perusahaan-perusahaan lain itu mengeksplorasi. Kayak Chevron, Exxon, Mobil, itu di sini banyak tambangnya itu. Itu dari Prancis semua itu. Nah, kita kalah sama Petronas. Negara paling kaya di dunia itu Uni Emirat Arab. Satu Uni Emirat Arab dinar, apa dia nama mata uangnya itu ya? Apa namanya? Ya bahasa itulah. Satu mata uang Uni Emirat Arab itu sama dengan Rp40.000. Dolar tidak sama apa-apa, Pak. Dubai, Uni Emirat Arab, Arab Saudi itu negara kaya. Satu sumber daya alamnya, minyak saja. Minyak saja. Kita ini, wah, songkolnya juga ada. Batu ikan bolunya. Dengan cuma minyak. Cuma minyak saja. Jadi bayangkan kalau kita bisa mengolah minyak kita, sudah berapa dolar $1 itu. Uni Emirat Arab itu. Dan semakin kaya ini Afrika ini, Arab ini semakin kaya karena minyak naik. Tambah kaya. Karena mindsetnya Sri Mulyani, yang bagaimana dia menggunakan perangkat ekonomi ala Amerika, namanya perangkat ekonomi neoliberalisme, adalah sistem, jadi kepalanya Sri Mulyani itu negara tidak boleh berpihak dalam ekonomi. Maksudnya adalah tidak boleh ada keberpihakan Indonesia, pemerintah terhadap pengusaha lokal. Jadi itu kalau Sri Mulyani kepalanya itu adalah
pengusaha-pengusaha lokal dianggap sama dengan perusahaan asing. Begitu mensanya itu neolib begitu. Karena S1, S2, S3 di Amerika Pak, di kader kayak begini sama Johnson apa gitu. Ini mereka bukan juga sekarang juga begitu perangkat yang ada sini ada ilmu ekonomi. Nggak ada. Ilmu ekonomi di kita di kampus itu sama dipelajari ya begitu-begitu. Di PMI itu belajar bicara begini orang. Karena perangkat ekonomi yang digunakan itu titipan Amerika yang dimana namanya neoliberalisme. Jadi begini, kalau bicara ekonomi itu dulu kan namanya ekonomi kapitalisme. Di mana negara itu adalah tidak mengintervensi pasar. Muncul komunisme. Komunisme itu ya kayak PKI kan, kayak Cina. Komunis tidak, negara di atas pengusaha. Nah, pengusaha yang terbaik gaya, kuinjak kepala itu. Karena negara itu maksudnya adalah semua keuntungan negara untuk rakyat. Beda sama kapitalis. Kapitalisme itu adalah negara tidak berpihak. Jadi negara tidak bisa mengintervensi pengusaha, pasar. Pasar bahasa kan pasar Dayak, bukan pasar kayak Batangas, bukan. Pasar itu ekonomi gitu. Negara tidak boleh intervensi pasar. Biarkan dia, harganya 2 juta, urusannya. Mau harganya tidak masalah, karena mereka sistem kompetisi. Namanya Adam Smith. Nah, kemudian muncul lagi sistem ekonomi baru, namanya welfare state, Jerman. Sekarang, welfare state itu adalah negara kesejahteraan. Eropa pakai itu. Negara kesejahteraan itu, dia mengambil kedua-duanya. Sistem komunisme iya, sistem kapitalisme iya. Jadi mereka itu membiarkan pasar bergerak sendiri tapi dikontrol oleh negara. Nah, kayak misalnya sekarang Jerman krisis gas. Negara kasih uang masyarakatnya, ini uang kau ambil ya. Beli kau gas lagi. Pengusaha-pengusaha gas juga diintervensi. Jangan untung lebih dari 10%. Kelebihan keuntungannya kembalikan kepada negara. Itu welfare state. Nah, kalau Amerika, Inggris, Australia lain juga dia namanya. Dia namanya neoliberalisme. Kenapa? Karena mereka paling banyak korporasi global. Unilever, Coca-Cola, McD, KFC, dari sana semua. Dan kalau ini negara tidak mensupport ini pengusaha-pengusaha korporasi global, di situ aja tak putar-putar itu. Maka dia mengusung sistem ekonomi neolib. Yaitu adalah sistem ekonomi yang negara harus membolehkan perusahaan-perusahaan asing masuk ke negaranya orang. Itu sekarang kita pakai. Unilever masuk. Emangnya tidak ada kasih ini perusahaan pengusaha sampo. Sampai kita butuh orang Prancis jual sampo di sini. Danone, kemudian Coca-Cola masuk, McD masuk, pizza masuk. Pizza Domino's itu Amerika pusnya Pak. Beda pizzeria cafe yang kasar, itu lokal itu. Apa tuh dia lokal, menderita dan tidak berdaya. Wala mutu walayah ya kan, tidak bermutu dengan kekurangan biaya. Mati, akhirnya apa? Ya ekonomi kita dikuasai oleh asing. Jadi kita jadi negara konsumen. Itu efeknya itu. Nah, yang ekonomi, baca aja ekonomi. Pasti von Hayek, siapa namanya Milton Friedman, neolib itu. Dan kepalanya Sri Mulyani, Budiono, yang banyak orang kata-kata itu begitu kepalanya. Bahwa negara kalau mau maju, ya harus bebaskan pasar bergerak. Yang kedua, cabut subsidi. Subsidi cabut. Apa gunanya cabut subsidi? Apa gunanya kira-kira? Hah? Bukan, supaya harga bensinnya Pertamina sama dengan harga bensinnya Chevron. Di Jakarta tuh banyak Pertamina bos. Bukan cuma satu. Ada Pertamina Chevron, Pertamina Exxon, ada. Makanya dulu di Makassar itu dibangun banyak Pertamina di buku depan hadapan. Supaya apa? Dilarang masuk ini. Karena pemerintah kasih bolehkan mereka masuk. Supaya sama harganya Chevron sama Pertamina, maka harga Pertamina harus sama dengan Chevron. Karena tadi beban ekonomi ini oleh itu.
bahwa negara tidak boleh berpihak pada pengusaha, termasuk BUMN. Amerika itu tidak ada BUMN-nya, Pak. Semuanya pasar. Karena mereka negara mapan. Mapan ekonominya, tidak butuh BUMN, kita tidak butuh BUMN. Pertamina kan BUMN, badan usaha milik negara. Keuntungannya ke negara. Disuruh sama harganya dengan minyak dengan Chevron. Chevron ini kan dari Amerika, dari Inggris, Perancis. Sama nanti harganya. Dan nanti saya pernah jadi ke Filipina 2013. Di Filipina itu tidak ada Pertaminanya, semuanya asing. Chevron di mana-mana, harganya pun dimainkan. Jadi bayangkan nanti di Maros ini kalau Pertaminanya itu asing yang punya, Chevron, Exxon. Berkurang keuntungan kita. Lari ke Perancis. Bayangkan. Dari mana mau kita dapat uang? Tidak ada. Dari pegawai-pegawai Alfamart. Tidak bisa itu. Kan yang ini kan kita, memang kita ini kalau di PMI ini mulia sekali karena jauh sekali kita diskusikan, tapi begitulah. Dan yang kita diskusikan itu di mana-mana ada. Di PMI, kantong PMI Makassar, kantong PMI di Jakarta juga sama diskusi kita. Makanya saya itu kasihan kalau misalnya dari seluruh Banom di NU itu PMI mati. Karena yang diskusi begini Banom cuma PMI, Pak. Di Ansor itu baris berbaris. Matayat juga begitu. Cuma jangan kau lempar ke seluar, nanti marah-marah Uya sama saya. Tidak, karena Ansor itu jadi begini. Dalam model semua sepakat, Pak, bahwa kaderisasi pengetahuan yang paling mendasar itu ada di PMI. Ansor pun mengakui itu. Karena Ansor itu kan sudah ruang lain. PMI itu ruang pengetahuan, ruang belajar. Ansor itu ruang aksi, ruang distribusi. Bukan Ansor, kalau misalnya Ansor juga bikin begini, siapa yang mengurusi KUA misalnya? Distribusi kader di Kemenak, distribusi kader di sini. Nah, jadi kita ini nanti saya mau jelaskan format kaderisasi PMI itu bagaimana pola produksinya, distribusinya, dan warring positionnya seperti apa. Supaya senapas ini barang. Jangan lagi Ansor mengkader mahasiswa. Biarkan dia di PMI, Pak. Nanti selesai dia di PMI, baru giring ke Ansor. Karena sudah kuat pengetahuannya, kuat mentalnya, di Ansor juga dia bisa mengeksplorasi diri. Gitu. Nah. Ada yang bertanya? Baru 1,5 jam ini. Jadi diskusi. Sudah capek? Masa? Sudah capek kah? Kita saja yang bicara dulu, masa aku mendengar capek. Sekarang itu negara-negara itu sedang konflik internalnya. Kemarin itu India melempar isu bahwa Xi Jinping, presiden Cina, akan dikudeta. Tidak. Begitu juga Putin. Karena semua negara-negara ini kocak. Karena krisis energi yang terjadi di dunia, semua internal negara kocak. Korbanlah Inggris, mengundurkan diri Perdana Menterinya. Tidak mampu dia tangani ekonomi di Inggris. Inggris itu sudah, jadi sekarang Eropa ini, dulu kan Eropa ketawa kita, apa Indonesia? Pemadaman bergilir. Nah sekarang Eropa begitu. Sekarang Eropa pemadaman bergilir, Pak. Hah? Karena karma. Karena di sana kan listrik dari gas. Jadi di sana itu PLTG ada. Jadi pembangkit listrik di Eropa itu dari gas. Karena gas mahal dan kurang, akhirnya apa? Eropa sekarang pemadaman bergilir. Yang dulu kita diajak mati lampu, sekarang mereka alami itu. Banyak tutup sana perusahaan. Nah,
Efeknya adalah terjadi pertarungan politik di internal negara. Inggris sudah korban, Amerika juga lagi konflik sama Trump. Trump ini mau dipenjara gara-gara konflik di dalam negara. Amerika ini masih mumpung karena punya tambang di negaranya orang. Di Irak, di Syria, ambil dulu dia. Sudah kaya dia. Negara penghasil minyak terbesar di dunia, Amerika. Minyaknya orang ambil. Irak misalnya kan lagi diekspansi, Pak. Singapura juga dari mana? Di mana tambangnya Singapura ini? Produk cadangan jadi negara yang paling banyak minyaknya selain Amerika, Singapura. Di mana ambil minyak Singapura? Negara kecil. Sama itu kali besarnya itu. Karena di situ menjadi tempatnya ExxonMobil, Chevron bikin perusahaan. Minyak kita di sana didata. Oh, segini masuk minyaknya. Dijual kembali ke Indonesia, dari Singapura. Singapura kan sadar tidak punya sumber daya alam, maka dia menjadi negara apa istilahnya? Negara yang tempat pengusaha-pengusaha kumpul. Itu dia bikin. Katanya pasar Batangas itu banyak box-box. Box Chevron, box ini. Begitu. Dia sadar akan itu. Jadi Singapura berapa penduduknya, Pak? 1 juta 2 juta penduduknya kapan? Kita ini kan hampir 300 juta penduduk kita. Nah, sekarang kita bicara situasi nasional. Situasi nasional kita ini juga kalau disadari sebenarnya juga rawan. Banyak hal selain dari intervensi asing. Ini sekarang lagi viral ini kalau kalian ikuti bahwa Megawati pernah menolak tawaran dari George Bush, Presiden Amerika. Gara-gara itu pula Amerika banyak mensupport SBY jadi presiden menjatuhkan Megawati. Karena Megawati ini kan entah dia bodoh, buntu, tapi anak Soekarno, Pak. Paling tidak kan, masa nasi begini Kak George Bush, lawan. Bapaknya bisiki, jangan kena. Karena ya meskipun dia tidak tahu gagasannya apa ya, tapi dia berani menolak asing. Megawati itu. Gus Dur pun sama. Ketika Soeharto jatuh, naik B.J. Habibie ditumbangkan sama DPR, naiklah Gus Dur juga sama. Gus Dur itu salah satu presiden yang pernah menurunkan utang. Besar sekali utang itu. Gus Dur sudah sampai 2 tahun, hanya 20 bulan. Tapi semenjak dia presiden, dia itu utang turun, minyak turun dari 1.200 jadi 1.000. Itu kan jadi begini, yang teman-teman ini kan kelahiran berapa semua? Hah? Rata-rata kelahiran 2000. 2000? Wah. Kau tidak pernah alami 98. Jadi ada peristiwa besar di negara kita namanya peristiwa 98. Mana ceritanya nih? Benar kisahnya? Pernah kau bayangkan itu tahun 98 bagaimana? Saya tuh hidup tahun 88. Dan saya waktu kecil itu merasakan betul hidup dalam Orde Baru. Orde Baru itu kayak Korea Utara sekarang. Iya. Soeharto Kim Jong-un dulu Indonesia itu. Dulu televisi 1 siaran. Sekarang berapa saluran televisi? Dulu cuma 1, TVRI. Jadi mau tidak mau itu dinonton, Pak. Mau dia menyanyi, dan seluruh TVRI tidak ada berani mengkritik pemerintah. Semua pro pemerintah. Pedagang pasar daya ditertibkan. Tertibkan, Pak. Bukan digusur. Kapan digusur? Maknanya kan berarti pemerintah ini kurang ajar. Ditertibkan berarti pemerintah ini wajar tahu memang ditertibkan ini tidak tertib, ditertibkan itu. TVRI dulu. Belum lagi dulu bapak saya kan penerangan. Ada dulu namanya Departemen Penerangan. Penerangan namanya, tapi tugasnya menghegemoni masyarakat. Itu kalau tanggal 30 September, keliling bapak saya itu memutar film G30 PKI.
dicuci otaknya orang Indonesia bahwa PKI itu buruk, PKI itu begini, dihancurkan memang. Dan dulu Soeharto itu adalah pemimpin otoriter, kayak Kim Jong-un. Berapa? 32 tahun Pak Presiden, bayangkan. 32 tahun Presiden. Pemilu abal-abal. Tetap ada pemilu. Ada pemilu tapi abal-abal. Karena pemerintah mensahkan, kan dulu tahun zaman Soekarno kan ada banyak partai. Ada PNI, ada PNU, Masyumi, PSI, banyak. Partai Murba, PSI. Begitu Presiden Soeharto naik, satu programnya, stabilitas politik. Tidak boleh ini, pokoknya otoriter lah. Caranya adalah, minum deh, panas kan? Tutup nih. Caranya adalah ditertibkan partai politik. Kasih rapat. Parpol ditertibkan. Yang dulunya 50 parpol tinggal 2. Seluruh yang non muslim masuk PDI. Seluruh yang Islam masuk P3. Dan Soeharto bikin partai namanya Golkar. Dan bilang ini bukan partai. Ini cuma golongan karya. Cuma ikut pemilu. Seluruh PNS, TNI, militer, polisi wajib pilih Golkar. Makanya sepanjang pemilu dari tahun 77 sampai 97 Golkar menang 90% di mana-mana. Makanya kenapa PMI pernah keluar dari NU tahun interindependensi tahun 78 karena faktor itu. PNU diubarkan masuk P3. P3 ini kan campur-campur. Ada Masyumi, ada Muhammadiyah situ juga. Soeharto begitu. Jadi memang itu anak kesayangannya Amerika di Asia itu Soeharto dengan Marcos. Negara kaya bos, anggota duduk bagaimana tuh? Sama misalnya kayak Hadir duduk anggotanya di UMA jadi ketua BEM, bangga lah Hadir pak. Nanti pinjam dulu ngamun di toh, pakai mapa abang kan begitu kan? Sama dengan Soeharto. Soeharto tugasnya karena dulu itu perang dingin, perang Amerika dan Uni Soviet, perang ideologi kapitalis dan komunis. Soeharto harus menertibkan komunisme di Asia Tenggara. Makanya tahun 75 karena Timur itu dekat dengan Rusia, satu hari Indonesia disuruh serang Timor Leste, diserang tahun 75. Jadi yang Kopassus yang di situ pimpin Prabowo. Operasi Seroja, satu malam itu Timor Leste yang sekarang sudah pisah kan, itu pernah dijajah sama Indonesia itu. Gara-gara perintahnya Amerika. Satu malam itu Prabowo tertibkan itu Timor Leste, satu negara diambil alih. Soeharto yang minta, Amerika minta. Dan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu disponsori oleh Amerika. Program imunisasi. Baik tuh. Itu kan obat-obat murahan dijual dari Amerika ke Indonesia itu, imunisasi itu. Pabrik pupuk dari Amerika semua. Ada namanya revolusi hijau. Yang sawah-sawah organik yang hanya bisa menampung 2 kali panen sebulan setahun dipaksa jadi 4 kali. Akhirnya apa? Tanah itu penuh zat kimia. Yang dimakan sekarang itu banyak-banyak. Kenapa orang Indonesia banyak penyakitan? Karena berasnya. Zat kimia semua dimakan, pestisida apa. Beda beras-beras dulu. Beras dulu itu kalau dimasak 3 hari tahan. Sekarang sehari tidak tahan. Kecuali rice cooker ya. Kuning. Kalau beras organik tidak. Beras dulu tidak. Ini karena Soeharto juga ini. Soeharto dulu itu karena kan Soeharto bukan ahli ekonomi. Dia orang militer, tentara. Panglima. Makanya dia di backup oleh bapaknya Prabowo, Sumitro Johadikusumo. Banyak inilah cikal bakalnya ini mafia berkelahi di Indonesia itu. Yang saya bilang tadi, orang Indonesia yang dididik oleh Amerika, Inggris, Australia, jadi ahli ekonomi, TC jadi menteri, tapi menjadi
memfasilitasi kepentingan-kepentingan regulasi negara asing di Indonesia. Jadi sepanjang zaman Soeharto mereka jadi menteri ekonomi semua. Yang dulunya utang dibenci sama Soekarno, Soeharto terima. Jadi ada namanya W.W. Rostow. Siapa anak ekonomi sini? Siapa anak ekonomi? Di UMA. Kau cari, coba baca nanti teori pembangunan. Itu dipakai sama Soeharto. Itu pencetusnya W.W. Rostow. Ekonom Amerika. Apa isinya? Negara itu harus jadi negara maju. Simpelnya begini. Harus jadi negara maju. Apa itu negara maju? Yang kaya, yang sejahtera lah. Caranya adalah dipaksa, dipercepat. Kayak pesawat. Karena kalau lewat darat kayak komunis, lama. Kayak Cina lama gitu, harus cepat. Jadi caranya, jadi dia punya teori namanya take off. Jadi negara terus take off. Kayak pesawat tuh, terbang. Nah, supaya cepat Indonesia ini kaya, maka yang diperbanyak adalah infrastruktur. Jembatan, sekolah, pasar, perumahan, pabrik. Nah, cuman masalahnya dia bilang, kalau tidak punya uang, utang. Nah, disitulah kita terjebaknya. Kenapa banyak impres? Soeharto yang punya program itu, lewat utang tadi itu. Jadi karena mindsetnya Soeharto begitu ya? Ya begitu, oke. Kita bikin program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Yang dimana pembangunan di Indonesia itu semuanya fisik. Jembatan, apa, fisik. Masalahnya pemerintah kita sekarang itu sama polanya. Karena sejak zaman Soeharto, mindsetnya fisik. Sehingga apa? Pembangunan sumber daya manusia diabaikan. Sekarang pun kita rasakan jurusan paling laku itu ya teknik, arsitektur, dokter. Sementara jurusan-jurusan filsafat, sosiologi tidak digunakan, Pak. Karena memang kita pembangunan sumber daya manusia kurang. Sejak zaman Soeharto, Repelita 1, Repelita 2, sampai Repelita 5. Dan semuanya utang. Jadi kita utang. Habis, tambahi. Menumpuk utang. 32 tahun Pak Soeharto mau berkuasa. Ini saya perlu ceritakan ini, kalau kau tidak rasakan. Saya rasakan waktu kecil ya. Dan dulu Soeharto itu ngeri Pak. Bahkan Pak media cuma 1, TVRI. Kemudian kalau dan NU waktu itu dikucilkan. Kenapa? Karena NU itu temannya Soekarno. Soekarno itu dulu kakinya 3 atau presiden, Nasakom namanya. Nasionalis, komunis, Islam. Islam itu bukan Muhammadiyah, NU. Komunis tumbang dengan peristiwa G30S. Kemudian PNI juga tumbang, hilangkan partainya. Tinggal NU yang ada. Maka NU harus dikucilkan. Tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih ruang. Bahasa apa kata tadi nih Kak? Kenapa bicara NU? Bahasa apa tadi nih? Soal Soeharto tadi nih. Nah, intinya Soeharto menjadi pemimpin itu satu difasilitasi HMI dan Muhammadiyah. Saya harus bilang ini. Sejak zaman Soeharto itu anggota dewan semuanya mereka. NU tidak boleh masuk. Mau jadi PNS kalau NU Pak tidak bisa. Diintake oleh militer. Di zaman Soeharto, bupati, gubernur, tentara. Nah kalau Kim Jong-un sebenarnya. Cuma dia lebih cantik. Kenapa dia bersih namanya? Karena dijaga sama Amerika. American branding. Kim Jong-un sekarang tidak. Russian branding. Rusia kan lemah dalam sisi media. Soeharto aman karena di branding sama Amerika. Pembunuhan terbesar dalam abad 19 itu adalah Indonesia. Pembantaian terbesar. 2 juta orang PKI mati tanpa pengadilan. Dan Soeharto tidak diadili, Pak. Soeharto aman tuh. Saddam Hussein saya tidak bikin apa, ditembak mati. Indonesia Pak, sudah 2 juta orang PKI. Mana Pak? PKI itu tahun 66 ini kasus. Gara-gara sekelompok orang mengkudeta Soekarno,
Akhirnya apa? Semua orang yang dituduh PKI dibunuh tanpa proses pengadilan. Dan parahnya, yang salah satu algojonya pemerintah, Ansor. Algojo itu ini baik dibodoh-bodohi sama pemerintah. Algojo memang. Itu Bengawan Solo, merah itu. 2 juta orang dibunuh Pak, tanpa pengadilan. Karena memang Ansor itu punya dendam lama sama PKI. Ini juga mainan Amerika sebenarnya. Jadi Soekarno jatuh tahun 66 itu, tahun 50 Amerika sudah kerja. Jadi jangan pernah anggap itu bahwa peristiwa-peristiwa film-film intelijen itu tidak ada di sini Pak. Nyata yang begitu-begitu itu. Dikerja baik-baik. Kenapa? Karena Soekarno ini kan dibenci sama Amerika. Karena Indonesia itu kan sahabatnya Amerika Belanda. Belanda sudah kasih Indonesia merdeka. Dengan peristiwa tragis dan memilukan. Kita minta merdeka tahun 45. Tapi nanti Belanda akui tahun 48. Jadi selama 45 sampai 48 kita berperang. Nanti Belanda mau akui kita merdeka setelah dikasih uang. Selama 32 juta gulden. Gulden itu tinggi Pak. Mata uang Belanda. Jadi dalam konferensi Meja Bundar tahun 48, di situ disepakati Indonesia akan membayar Belanda sebesar 32 juta gulden. Tahun 48 ini. Juta dolar saja sekarang berapa? Nah uang mata dulu kan kuat. Beda sekarang tuh. Sekarang kan 1.000 rupiah tidak ada apa-apanya. Tapi kok 1.000 rupiah tahun 2000, oh banyak itu. Banyak itu. Juta gulden. Bayangkan kita sudah dijajah 350 tahun. Minta merdeka tidak dikasih, nanti diterima kemerdekaan, tak dikasih uang. Bayangkan Pak. Belanda yang ingin anggota. Kejam itu Belanda itu. Bagaimana? Mau sholat dulu atau bagaimana? Panitia. Baru 1,5 dibahas ini. Nah, usah ada